Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam sejahtera dan berbudaya. Tapi pun jumpa lagi dengan saya Ika Yuniarti di acara podcast PKK Talks for Metro Ceria. Sahabat PKK Kota Metro, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sanitasi aman dan berkelanjutan akan mempengaruhi dan memiliki dampak besar terhadap meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan juga kualitas sumber daya manusia. Dan sebagaimana yang menjadi prioritas pembangunan di Kota Metro, yaitu membangun sumber daya manusia agar lebih berkualitas sebagaimana ditetapkan dalam visi Kota Metro, yaitu terwujudnya Kota Metro berpendidikan, sehat, sejahtera, dan berbudaya. Maka bincang-bincang kita kali ini akan mengupas seputar sanitasi, dan menariknya kita akan membahas tentang art safety, yaitu arisan sedot tinja. Namun sebelum kita memasuki perbincangan, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Kenapa ya rumah Bu Berta? Kenapa Bu, rumah Ibu? Gak apa-apa Bu Sri, cuma lagi sedot tinja. Kenapa toh Bu? Septic tanknya ada masalah? Mampet atau luber? Atau ada masalah yang lainnya? Enggak kok Pak. Memang seharusnya kan kita 3 tahun sekali harus sedot tinja. Jadi jangan sampai menunggu penuh atau mampet saja. Kok 3 tahun sekali? Kenapa Bu? Ya biar nggak penuh septic tanknya Bu. Kalau penuh kan luber mencemari lingkungan. Saya kan pakai sumur nih. Jangan sampai sumber air saya tercemar oleh kotoran saya sendiri. Dengar dulu ya Bu Berta. Berarti rumahnya Bu Berta ini bagus-bagus kayak gini tuh nggak elit Bu. Coba lihat rumah saya. Rumah saya itu 20 tahun saya tinggal di situ. Septic tanknya nggak pernah saya sedot. Jangan-jangan septic tanknya Pak Yeri nggak ada lantainya, jadi tinjanya langsung menyerap ke tanah, Pak. Wah, bahaya tuh septic tank yang tidak ada lantainya. Sumur bisa tercemar dan kita mudah terkena penyakit. Tuh barangkali yang menyebabkan anak-anak Pak Yeri sering sakit diare sama gatal-gatal. Sumber airnya tercemar. Lah, gayamu loh Pak Yuda, sok pinter. Memangnya rumahnya Pak Yuda, septic tanknya apa pernah disedot? Saya pernah nggak pernah lihat loh. Sudah dong, udah pernah dong. Saya kan warga negara yang baik Pak Yeri. Apalagi sekarang udah ada peraturan daerahnya loh Pak. Masa sih Pak? Benar itu Pak. Septic tank memang harus sedot 3 tahun sekali. Apalagi sekarang pemerintah Kota Metro ada layanan lumpur tinja terjadwal. Biayanya lebih terjangkau. Kalau kayak gitu, saya juga maulah disedot Apanya Pak Yeri? septic tanknya no. Sahabat PKK Kota Metro, pada kesempatan kali ini telah hadir di studio bersama kita seorang narasumber yang memang sangat berpengalaman dan punya pengalaman yang luas terhadap sanitasi di Kota Metro. Kita sapa dulu narasumber kita, Pak Yeri Nur Kartiko. Ya, selamat pagi Mbak Ika. Selamat pagi, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Ika. Pak Yeri Nur Kartiko ini merupakan Ketua Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kota Metro. Dan selain jabatan beliau di PKK, beliau juga saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro. Jadi sibuk sekali nih Pak ya. Apa kegiatan terupdate terkait sanitasi Pak? Kegiatan terupdate itu kemarin itu ada fokus group discussion dengan
warga di Rejo Mulyo terkait dengan rencana pembangunan tangki septik yang memenuhi standar SNI. Jadi tangki septik yang lama yang ditenggarai berpengaruh terhadap kualitas air tanah warga di Rejo Mulyo itu akan kita ganti dengan menggunakan tangki septik yang memenuhi standar. Itu yang kemarin sebelumnya kita sama-sama launching komunikasi perubahan perilaku terkait dengan sanitasi begitu. Jadi ya itu terakhir ada beberapa lagi yang berikutnya lagi kita juga masih running ya penelitian vermikompos. Jadi lumpur tinja yang ada di IPLT kalau kita biarkan saja kan makin lama makin banyak, kemudian akan berpengaruh terhadap kapasitasnya IPLT, maka kita perlu melakukan sesuatu agar lumpur tinjanya bisa dimanfaatkan. Kita sedang melakukan penelitian dengan teman-teman dari UM Muhammadiyah Metro terkait dengan vermikompos, pemanfaatan lumpur tinja untuk dijadikan pupuk organik atau kompos dengan menggunakan media biologi cacing begitu, sehingga cacingnya bisa dimanfaatkan, kemudian kotoran cacingnya bisa dimanfaatkan, sisa media hidupnya cacing juga bisa dimanfaatkan. Nanti akan kita teliti juga apakah cacing itu mampu berperilaku sebagai bioremediasi yang mengurangi unsur-unsur berbahaya di lumpur tinja. Kemudian masih juga riset dengan tim UI dan UTS terkait dengan kualitas air tanah di Kota Metro. Kalau ini sudah tahap kedua ya. Yang pertama kan kita meneliti kualitas air tanahnya, pengaruhnya dari tangki septik tadi. Yang sekarang adalah kita juga meneliti kualitas air tanahnya, tapi tangki septiknya kita ganti dengan tangki septik yang memenuhi SNI. Apakah ada pengaruhnya terhadap kualitas air tanah atau nanti kita akan lihat seberapa berpengaruhnya penggunaan tangki septik yang memenuhi standar atau SNI lah kalau di tempat kita itu terhadap kualitas air tanah. Itu sih Mbak. Ya, beberapa kegiatan yang termasuk yang arisan sedot tinja ini itu juga hampir setiap hari ada aja kelompok-kelompok dasawisma yang memenangkan arisan kemudian menghubungi kita di Dinas LH untuk disedot tangki septik di rumahnya gitu. Jadi memang upaya-upaya dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan sanitasi aman ini sudah sangat banyak ya, dan tidak hanya mulai melakukan FGD atau sosialisasi, tapi juga tadi ada sudah penelitian juga. Kemudian ada juga yang untuk fermentasi tadi ya, itu menarik sekali tuh Pak itu. Jadi bicara sanitasi itu akan sangat menarik ya, karena memang langsung berhadapan dengan kehidupan sekitar sehari-hari. Betul Mbak Ika. Jadi untuk sanitasi sendiri Pak, sebelum kita membahas RCT ya, RCT ini akan sangat punya daya ungkit yang tinggi terhadap sanitasi aman. Kan secara nasional di RPJMN 2020-2024 sendiri pemerintah sudah menetapkan ya bahwa target capaian untuk sanitasi itu 100% bebas BABS atau buang air bisa sembarangan, kemudian ada 90% hunian layak yang memiliki akses sanitasi layak, kemudian 15%-nya sendiri di dalamnya termasuk capaian sanitasi aman. Nah, sebelum kita beranjak untuk mengulas RCT, ini mungkin bisa disampaikan dulu Pak, sanitasi aman dan berkelanjutan itu seperti apa? Karena tadi sebenarnya tidak dapat dipungkiri masih ada masyarakat yang mungkin belum paham bahwa melakukan sedot tinja itu sangat penting untuk sanitasi aman. Makasih Mbak Ika. Sanitasi aman itu secara praktis itu dalam hal pengelolaan air limbah domestik, dalam hal ini black water yang berasal dari kegiatan domestik Kakus itu adalah bahwa si limbah domestiknya, katakanlah tinjanya itu
terolah atau terkelola dengan sebaik mungkin semenjak dari sumbernya, yaitu di rumah ataupun di tempat kegiatan yang lain, yang kemudian tidak mengurangi kemungkinan pencemaran terhadap lingkungan, baik itu air tanah maupun air permukaan. Kemudian ada banyak cara. Apakah bisa selesai dengan pembuatan jamban? Enggak juga gitu kan. Tidak hanya sebatas membangun jamban. Tidak hanya sebatas membangun jamban. Kalau membangun jamban tapi buangannya ke badan air atau malah ke dalam tanah yang tidak diolah gitu, itu kan juga berpengaruh secara negatif terhadap lingkungan, terhadap tanah, terhadap air, baik air tanah maupun air permukaan. Kemudian kalau misalnya dibuangnya menggunakan kantong plastik dan yang lain lah, misalnya, semua juga nggak boleh kan gitu. Sehingga bagaimana aman untuk lingkungan, aman untuk lingkungannya, dan aman juga untuk kesehatan warga masyarakatnya. Kenapa harus berkelanjutan juga, nggak berhenti di aman? Karena bisa jadi gini, dampak buruk yang kita terima hari ini di lingkungan, degradasi kualitas lingkungan di air itu juga bisa jadi karena perilaku buruk yang dilakukan oleh orang tua atau nenek kita zaman dulu, kakek nenek kita. Kita juga sama nih, kalau kita buruk sekarang, yang mungkin dampaknya nggak kita rasakan langsung, bisa dirasa yang nerimanya bahkan nanti bisa jadi anak cucu keturunan kita, generasi mendatang. Ya, padahal hak untuk mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang baik untuk melanjutkan kehidupan kan hak asasi tuh generasi bawah, dan setelah kita juga harus merasakan lingkungan yang paling tidak minimal sama dengan kita kualitasnya gitu. Maka kalau berkelanjutan, besok harus lebih baik, besoknya lagi harus lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Maka bisa kita lakukan dengan itu. Nah, kendalanya adalah tidak semua wilayah kan bisa menyelamatkan air tanah itu dengan membangun tangki septik yang sifatnya personal. Ada beberapa tempat yang memang harus membangun tangki septik yang sifatnya komunal karena kondisi tanahnya. Nah, dari situ kalau saya berkesimpulan bahwa sanitasi aman itu adalah pengelolaan air limbah domestik. Untuk limbah domestik ya, limbah domestik itu yang aman terhadap lingkungan, baik tanah maupun air tanah maupun air permukaan, dan aman juga untuk kesehatan manusianya. Dan berkelanjutan itu bahwa kita harus juga memperhatikan kesehatan dan kualitas hidup generasi kita mendatang. Gitu, Mbak. Menarik menurut ya. saya sih. Iya, Nah, jadi karena makanya saling terkait ya. Bicara sanitasi aman itu tadi ya, poinnya tidak hanya membangun sekedar jamban, tapi juga jamban itu yang harus sesuai standar, kemudian dilengkapi dengan septic tank. Nah, ini septic tank juga tadi kalau kita lihat tayangan tadi Pak, itu kan mungkin orang tua zaman dulu tuh masih beda ya, artinya persepsinya. Kalau bahkan mungkin ada sebagian masyarakat yang masih punya anggapan kalau septic tanknya itu tidak pernah disedot tuh justru bangga ya, karena berarti itu nggak ini, menurut dia itu yang memang bagus. Tapi kan kemudian kita ketahui ya bahwa tangki septic tank tidak sedot itu akan dapat menimbulkan kontaminasi dan punya pengaruh buruk terhadap kesehatan dan juga dampak lingkungan. Nah, berlanjutnya itu ya tadi itu ya, dia untuk menjaga supaya lingkungan tetap bisa lestari, aman, dan generasi mendatang bisa hidup sesuai dengan apa yang memang menjadi kebutuhan. Yang heboh ini kan ini Mbak Ika, bahwa hasil risetnya UI kemarin itu kan sumber air yang dikonsumsi oleh warga masyarakat kita itu di Tenggarai tercemar lah gitu. Kalau tercemar kemudian semua kita juga termasuk yang ribut, wah ini jangan-jangan kita banyak yang salah nih gitu. Kalau saya menyimpulkan jangan-jangan bukan karena perilaku kita hari ini, bisa jadi itu disebabkan oleh perilaku yang sebelumnya, karena kan tidak bisa terjadi serta-merta kan.
Tidak seperti seketika, ya. tidak seperti kalau misalnya luka bakar, luka sayat, kemudian luka karena lecet dan yang lain setelah peristiwa langsung ada dampaknya. Bisa saja dia akumulasi atau sifatnya stokastik gitu, bukan deterministik. Jadi memang terakumulasi dari lama, pelan, kemudian dampaknya baru sekarang kita rasakan gitu. Nah, harus selayaknya sih kita belajar juga dari situ. Kalau kita masih salah saat ini, bisa jadi anak keturunan kita itu dampaknya menerima dampak atau mendapatkan dampak yang lebih parah dibandingkan kita saat ini gitu. Makanya itu yang harus kita lakukan dari sekarang. Kita sekarang mengobati dampak yang kita terima karena perilaku sebelumnya, sembari seraya mencegah dampak yang sama terjadi Sampai untuk memperburuk, generasi ya. berikutnya gitu sih. Kalau saya lihat kenapa kita memang harus bergerak cepat gitu, karena borderless fenomena kan kalau Ya, karena urusan sanitasi. karena sekarang udah sifatnya global juga. Iya. Dan kalau salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk bisa meningkatkan sanitasi aman dan pekerjaan ini ada melakukan sedot tinja ya Pak, secara rutin 3 tahun sekali ya. Kalau di peraturan daerahnya itu 3 tahun sekali. Kalau misalnya mau 1 tahun sekali juga tidak ada larangan. Dia sebetulnya. maksimal ya. Iya, Mbak. 3 tahun itu rutin, tapi kalau kurang dari 3 tahun itu pun Iya. bisa lebih bagus. Iya. Nah, bicara tentang sedot tinja, itu juga kan Metro sudah punya layanan sedot tinja ya, Iya, R2 T2 atau layanan lumpur tinja terjadwal. Nah, bicara kan skala rumah tangga nih Pak. Nah, kalau bicara skala rumah tangga, ini pasti perempuan atau ibu rumah tangga yang punya peranan ya, karena memang mereka punya peran terhadap atau tanggung jawab terhadap penyediaan air minum, sanitasi dan juga kemudian mengurus anak juga salah satunya itu. Nah, terkait dengan hal itu, ini dari sisi gender ya. Nah, ini kan PKK sebagai mitra pemerintah tentunya punya peran yang sangat besar nih untuk bisa meningkatkan pemberdayaan khususnya kaum wanita terhadap ini tadi percepatan sanitasi aman. Nah, ini mungkin kita mulai masuk nih ke Arseti. Seperti apa sih Arseti itu dan bisa cerita Pak itu sejak kapan, mungkin perkembangannya seperti apa? Baik Kak. Hal yang menarik adalah ini, kita semua ini kan sangat membutuhkan air bersih lah untuk melaksanakan atau melakukan aktivitas kita sehari-hari gitu. Kemudian air itu kan menjadi penting karena kita selain untuk kegiatan kita konsumsi sehari-hari. Kemudian kelompok masyarakat yang dalam hal ini rentan adalah ibu-ibu atau perempuan. Kenapa? Karena ibu-ibu itu kan atau perempuan itu mengandung atau hamil, kemudian juga menyusui dan yang lain-lain. Nah, semenjak dalam kandungan kan si bayi atau si janin itu mengonsumsi apa yang dikonsumsi oleh ibunya, termasuk air gitu kan. Nah, kalau air yang dikonsumsi oleh ibunya buruk kualitasnya, itu kan akan berpengaruh juga terhadap perkembangan janin, berpengaruh juga terhadap perkembangan bayi itu ketika lahir. Sehingga dampak dari air itu begitu rentetannya begitu panjang gitu, nggak selesai di saat itu. Nah, itulah yang kita gali sebagai ayo kita coba perbaiki kualitas air minum atau air bersih untuk ibu-ibu dulu gitu. Nah, kemudian kita lihat kalau di kota kita kan ternyata air minumnya itu atau air bersihnya itu didapatkan lebih banyak dari sumur gali atau sumur bor, which is itu kan ngambil dari dalam tanah yang kemudian juga dekat dengan tempat pembuangan air limbah domestiknya. Kalau rata-rata kalau grey water itu kan langsung lari ke sungai atau ke drainase gitu ya. Tapi black waternya itu kan setelah kita deklarasi ODF itu
kemudian dibuatkan di tangki septik gitu. Nah, fenomena di kita itu adalah karena semakin padat penduduk, mungkin ya jarak antara sumber air bersih dengan tangki septiknya itu yang dulu 10 meter mungkin sekarang semakin dekat gitu, atau ada juga yang 10 meter dari rumahnya tapi belum tentu 10 meter dari tetangganya, kanan kiri depan belakangnya kan gitu. Jadi yang dapat masalah tetangganya nanti ya. Bisa dapat tetangganya atau kita dapat masalah dari tetangga gitu. Karena tadi itu. Nah, akhirnya gimana kita caranya memperbaiki itu? Berarti kalau dia tercemarnya pakai oleh E. coli, berarti kita memperbaiki bukan sekedar jambannya atau toiletnya, tapi kita memperbaiki si tangki septiknya. Oke, apa yang kita lakukan pertama? Ternyata setelah kita survei, kebanyakan di tempat kita itu kan 10-20 tahun punya rumah, punya tangki septik, ternyata nggak pernah disedot gitu. Dan memang kayaknya kita tuh dulu kalau semakin lama tidak pernah disedot atau dibuka atau tidak ada masalah gitu kan, bangga banget gitu kan. Ternyata di bawah itu kita nggak tahu konstruksi tangki septik itu kayak apa, kanan kiri depan belakangnya apakah konstruksinya benar, apakah jangan-jangan pernah kita dapati itu ternyata dindingnya juga sudah roboh, penyebarannya semakin udah kita lakukanlah penyedotan tangki septik atau penyedotan lumpur tinja yang ada di tangki septik warga gitu. Gimana sih caranya kalau hanya kayak gitu? Kayaknya nunggu panggilan aja kan? Apa bedanya dengan nunggu panggilan? Oh, kalau ada perdanya 3 tahun sekali, kenapa nggak kita buatkan jadwal aja? Oh, jadi kita secara sudah tahu. Ya? Misalnya hari ini kita sedot, berarti 3 tahun lagi disedot, tidak harus nunggu masalah. Oke, itu jalan juga. Tapi sekarang permasalahannya lagi adalah, terlalu mahal bayarnya 185.000 kalau sekaligus sedot. Oke, kalau kayak gitu gimana kalau sistemnya saling mensubsidi, saling sharing gitu ya. Apa ya kira-kira yang aktivitas sosial apa yang kira-kira ada gathering misalnya secara rutin, pengumpulan, ada fundraising di situ. Oh, kayaknya arisan masuk gitu kan. Ya udah, coba kita masuk lewat arisan, bukan arisan daging, bukan arisan panci atau arisan kue atau yang lain. Coba kita perkenalkan dengan arisan sedot tinjarnya, tetap arisannya tetap, kemudian tetapi hadiahnya hadiahnya atau yang menangnya adalah rumahnya tangki septiknya disedot gitu. Setelah diskusi kemana-mana, itulah akhirnya yang berjalan, yang dianggap pertama tadi pembangunan kesadarannya oke, kemudian caranya harus gimana ya, lewat arisan sedot tinja. Akhirnya ya berjalan. Sekarang hampir semua kelurahan, hampir semua mayoritas desa wisma juga membentuk kelompok arisan sedot tinja. Nah, fenomena menariknya adalah di Dinas LH nih, di tempat kami belum pernah ada warga selama ini ya, sebelum ada arisan sedot tinja nih, yang menanyakan gini, kapan sih rumah saya disedot tangki septiknya, itu belum pernah ada gitu ya. Sebelumnya belum pernah juga ada yang menanyakan kapan, atau care gitu, kapan truk sedot tinjanya beroperasi lagi gitu. Nah, ini fenomena menarik. Jadi ketika misalnya truk tempat kami itu bermasalah, katakanlah yang seperti hari ini gitu, bannya bocor atau kemarin mesinnya ada masalah, tuh warga jadi care gitu. Pak, tempat kami ini sudah dikocok arisannya, sudah ada pemenangnya, belum disedot. Kapan truknya jalan lagi gitu. Yang kemarin tadi pagi atau tadi malam juga kawan-kawan, Pak, ini udah banyak yang nanyain kapan perbaikan. Jadi antusias ya Pak. Jadi ya? antusias menyambut gitu. Ini fenomena. Menyambut aset ini. Fenomena menarik nih. Dulu nggak care kan kita mau. Bahkan kadang mungkin sering tidak tahu ya kalau itu truk sedot tinja. Iya. Mungkin itu dipikirnya truk air. Iya. Jadi punya sedikit teman-teman itu punya sedikit kayak naik pride-nya. Oh, ternyata kami ini dibutuhkan gitu oleh warga. Oh, bahwa keberadaan kami ini, keberadaan teman-teman di IPLT, UPTD itu yang dulunya mungkin nggak diperhatikan atau
gue ini berfungsi atau enggak sih gitu kan. Oh sekarang merasa satu hari bisa ada 2, 3. Jadi teman-teman juga jadinya semangat. Fenomena apa namanya? Timbal baliknya adalah peningkatan kesadaran masyarakatnya mulai tumbuh positif, bagus. Kemudian juga semangat teman-teman di UPT juga bagus, sama-sama saling care. Kemudian satu sisi lain adalah sanitasi di warga juga mulai bagus karena sedot tinja itu Sudah mulai rutin mulai rutin. Kita punya database di mana aja yang sudah dilakukan penyedotan, kapan lagi dilakukan penyedotan. IPLT juga jadi beroperasi yang tadinya sepi begitu, nggak ada aktivitas di sana, sekarang jadi ramai aktivitasnya karena setiap hari harus beruang di sana. Kemudian si lumpur tinjanya juga harus disuplai ke pembuatan kompos dan vermicompost. Dan teman-teman kami di UPTD itu merasa bahwa kami itu dalam tanda kutip dibutuhkan ya oleh warga gitu. Nah kalau artinya sendiri sih, kalau saya tidak keliru mengingat, setahun lalu ya kita mendeklarasikan melaunching 2021 itu melaunching arisan sedot tinja gitu. Jadi kan kalau Arset ini memang sebuah program yang memang inovatif ya dari PKK sendiri dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat, khususnya tadi kader dan dasawisma. Nah tentunya dalam perjalanannya itu pasti ada strategi khusus ya, sehingga tadi Pak Yeri bisa sampaikan dalam perkembangannya antusias masyarakat dilihat semakin meningkat. Kemudian juga ada semacam awareness ya dari masyarakat sendiri terkait dengan sedot tinja itu. Berarti ini cukup berhasil. Nah strateginya apa itu Pak saat mulai melakukan asetik? Salah satu yang kami bicarakan dengan kawan-kawan di UPT adalah gimana kalau setelah 10 kali penyedotan itu yang ke-11-nya gratis gitu. Yang 11 gratis, ada poin khusus kayak kalau kita kemana-mana belanja atau bisa tuker poin atau kita beli sesuatu gitu. Kalau 10 kali atau beli apalah makanan itu, kalau udah 10 kali yang ke-11-nya reward gitu. Terus kemudian ya udah nggak apa-apa, kita coba kalau yang setelah ke-10 yang ke-11 gratis, kita tawarkan ke kelompok-kelompok dasar. Oh iya kita mau juga, karena arisannya tetap jalan, uangnya tetap terkumpul, tapi kan nggak dibayarkan untuk memenuhi kasnya teman-teman di Dasawisma kan. Kayak kemarin, Pak kita ini ternyata ada kelompok Dasawisma kok, Pak ternyata ini kita sudah 17 kali nyedot nih, kok yang 11 belum kebagian gratisnya. Ya sudah, gratisin 1. Oh iya Pak, kas kita nambah nih gitu. Kemudian juga selain itu kita di PKK kalau rakor kemarin kan juga ada sempat diberikan penghargaan oleh PKK, oleh Ibu Ketua mana kelompok Dasawisma atau kelurahan yang penyedotan tangki septiknya yang paling banyak. Itu hal-hal yang sifatnya bisa bisa meningkatkan semangat lah, bisa meningkatkan girohnya teman-teman di kelompok arisan sedot tinja itu Mbak gitu. Masih banyak sih sebenarnya, pengennya sih nanti misalnya kita ajak misalnya ke kelompok-kelompok Dasawisma di tempat lain juga biar belajar atau biar bisa mengetahui gitu, sebagai bentuk stimulus atau insentif khusus lah bagi mereka. Atau bahkan mungkin pengennya ke depan itu ada semacam reward khusus lah gitu, reward khusus ke kelompok-kelompok yang harus. Kalau kemarin waktu ada SNV, kita ajak teman-teman dari SNV ketemu warga kan juga, setelah foto-foto terus disebarkan di grupnya, ternyata kok bisa ya didatangi sama sama Rajiv yang dari Nepal, ya, dari Cecil. Sudah jadi pembelajaran ya, tidak hanya kita di tingkat lokal, tapi mungkin sudah bisa terlihat ya di tingkat global. Kaget juga sih
efek dominonya sampai seperti ini ya. Yang kagetnya juga kawan-kawan di itu yang tadi saya sampaikan, kawan-kawan di mana di UPT itu biasanya ya sudah kalau belum ada dananya ya sudah nunggu perbaikannya, nanti nunggu dananya. Kalau sekarang nggak, Pak, ayo Pak, cepetan Pak. lancar, Ini ya? udah warganya sudah banyak nelfon sini, Pak Lurahnya, Bu Lurahnya sudah telepon kita nih gitu. Jadi alhamdulillah gitu Mbak. Pesat ya perkembangannya. Dan kalau dilihat dari 22 kelurahan ini yang mungkin paling bagus lah ya, itu perkembangannya di mana tuh Pak untuk RCTI? Rata-rata hampir sama ya? hampir sama semua. Dan gini juga Mbak, yang agak terlambat itu bukan karena tidak terbentuk kelompok arisannya. Yang menjadi kendala adalah gini, lokasinya itu agak sulit terakses oleh truk tinja. Karena gitu. mungkin agak Jalannya agak sempit, sempit, kemudian terus akses masuknya agak kemudian yang sering terjadi adalah si letak tangki septik itu jauh di belakang rumah, sementara selang penyedotan dari truk itu tidak mampu menjangkaunya gitu. Itu kemudian yang kita sedang coba diskusikan dengan warga itu, ada yang masih takut, misalnya kalau kita buka ternyata dindingnya sudah ambrol, terus harus kita apain gitu, kalau nanti kita perbaiki butuh uang lagi gitu. Makanya kita sedang coba cari cara yang efektif lah gitu, bagaimana paling nggak disedot dulu lah, nanti perbaikan kita bisa pikirkan bertahap kita pikirkan sama-sama. Rata-rata sih semua sekarang mulai rata lah gitu, di semua kelurahan setiap hari atau setiap pekan itu pasti ada ada penyedotan. Tapi kalau dari awal dulu pada saat di launching itu memang hanya ada 1-2 kelurahan yang langsung melesat gitu, karena mungkin lokasinya yang mudah. Nah kalau sekarang udah hampir semua, karena sudah mulai teratasi. Kalau nggak bisa terjangkau rumah ini oleh truk, berarti harus ganti rumah, uangnya diganti misalnya kayak gitu. Dan itu kendala-kendala teknis mungkin secara bertahap nanti akan diatasi ya Pak. Termasuk tadi dari ketersediaan sarana prasarana dari mobil sedot tinja itu sendiri. Kemudian kalau untuk yang paling penting nih kan perubahan perilaku tadi ya. Dan tadi Pak Yeri juga sudah sempat sampaikan bahwa Kota Metro juga beberapa waktu yang lalu baru saja launching dokumen ya, komunikasi perubahan perilaku dengan pendampingan dari SND. Nah, terkait hal itu ini kan sangat erat hubungannya ya antara perubahan perilaku dengan tadi untuk meningkatkan akses sanitasi aman terutama sedot tinja. Nah, sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan sampai di level kelurahan dan rumah tangga Pak untuk mulai melakukan komunikasi perubahan perilaku ini. Kemarin itu kita juga selain menyebarluaskan video pendek yang tadi sudah kita tonton sama-sama, kemudian kita juga ada beberapa media film video atau video pendek yang lain itu juga kita sebarluaskan. Kemudian kemarin itu kita sebarluaskan juga flyers yang cetak maupun yang versi digitalnya kepada warga. Kemudian komunikasi yang paling efisien sih kalau saya melihatnya itu adalah komunikasi lewat kelompok ibu-ibu pengajian dan ibu-ibu arisan itu gitu. Lebih ke kalau kita bertatap muka, kita ngobrol, kita bertatap muka, kemudian kita datangi rumahnya, kemudian ada kelompok-kelompok pertemuan misalnya seperti yang kawan-kawan di Pokja 3 dan Dinas LH lakukan. Setiap
di akhir pekan biasanya ada kelompok Dasawisma mana nih yang kumpul, kita datangi atau mereka undang, teman-teman undang kita, kemudian kita di sana menyampaikan hal-hal penting terkait dengan sanitasi. Itu rasanya lebih, yang kami rasakan ya, lebih efisien, kemudian berbagi informasi penting di grup WAG yang terkait dengan RCT itu kan kami punya WAG khusus untuk Arisan Sedot Tinja yang isinya kelompok ibu-ibu di dalamnya. Jadi kalau ada informasi-informasi, kemudian ada flyer, ada video-video yang terkait dengan sanitasi itu, kita sebarluaskannya lewat itu. Yang saya rasakan, yang saya dan kami teman-teman di Pokja 3 dan Dinas LH rasakan itu kayaknya yang lebih efisien dan mengubah perilaku. Apalagi kalau pendekatan yang sifatnya lebih ke nilai-nilai religius gitu ya. Misalnya tidak boleh zolim terhadap lingkungan. Kalau zolim terhadap lingkungan itu juga zolim kepada diri sendiri. Kalau misalnya airnya kotor, kemudian kita minum, kitanya sakit, kan kita juga menzolimi diri sendiri, belum lagi menzolimi generasi-generasi berikutnya gitu. Itu juga yang relatif lebih efisien lah ketika kita mendiskusikan hal yang sifat. Kalau kita kan karena lebih banyak masyarakat yang mungkin masih religius gitu ya, maka pendekatannya nilai-nilai religius ya. Bukan hanya pendekatan yang sifatnya ekonomi, tapi juga perlu didekati juga dengan nilai-nilai religius yang memang kalau hampir semua agama sih, bukan hampir semua agama kayaknya mengajarkan itu kan, mengajarkan kebersihan, tidak boleh membuat tidak boleh melakukan kerusakan gitu. Kalau ada kerusakan harus diperbaiki dan sejenisnya lah. Itu kayaknya juga nilai-nilai itu juga yang tertanam dan diingat oleh kita semua gitu, sehingga menjadi driving force untuk mulai aware lah terhadap urusan sanitasi gitu, Mbak. Jadi memang cukup banyak juga ya pola-pola pendekatan yang memang bisa dilakukan secara efektif dan efisien ya. Jadi salah satunya melalui pengajian dan keterlibatan tokoh agama yang bisa punya kontribusi yang besar juga terhadap peningkatan kesadaran masyarakat. Betul. Kalau tadi bicara tantangan kan tadi udah sempat disebutkan ya, ada beberapa tantangan dan kendala. Nah, kalau di luar tantangan tadi sudah disebutkan, apakah ada tantangan lain Pak untuk pelaksanaan RCT ini? Tantangannya banyak juga sih sebenarnya. Tantangan lain itu lebih ke arah ini juga, kendaraan sedot tinja kita itu cuma satunya, sama kayak sekarang pas saatnya ada masalah gitu kan, akhirnya tidak terlayani gitu. Kalau tidak terlayani satu hari misalnya 3, 2 hari 6, 3 hari berikutnya tuh jadi 9 kan numpuk juga. Kalau dipaksakan kerja 1 hari sampai 9 agak repot juga gitu mesinnya. Kalau teman-temannya sih siap-siap aja, kalau teman-temannya sih siap gitu. Itu juga yang perlu kita pikirkan sama-sama. Yang kedua juga kendala di selain truk ya, kita itu jumlah orang gitu. Jumlah orang hanya 2 orang operatornya. Itu juga kasihan kalau kita paksa bekerja overtime terus gitu, bahkan sampai weekend juga mereka melayani gitu. Itu juga tantangannya bagi kita. Terus juga ke arah safety-nya si teman-teman juga tuh, itu juga tantangan, menyadarkan mereka untuk lebih aware terhadap urusan-urusan yang keselamatan dan keamanan selama melakukan penyedotan. Kadang juga tantangan berikutnya lagi adalah untuk menemukan posisi atau lokasinya si tangki septik di masing-masing rumah itu juga seni tersendiri, karena banyak yang kita temui laporan dari kawan-kawan, baik dari kawan-kawan pengelola RCT, Dasawisma dan Sedot Tinja itu, ada juga pemilik rumah yang tidak tahu lokasi tangki septiknya ada di mana. Karena mungkin rumah itu dibangun jauh sebelum yang sekarang menempati. Bahkan ada juga yang menemukan tangki septiknya ternyata berada di dalam kamar.
ada yang berada di ruang makan karena mungkin Dapur nggak ya. tahu di dapur gitu. Nah itu juga jadi kalau kita bilang kita pindahkan berarti kan juga warga perlu mengeluarkan uang kan gitu ada untuk membangun baru segala macam budget khusus. gitu. Tapi kalau nggak dikasih tahu juga bahaya juga kan, karena kita nggak pernah tahu tuh masalah di dalamnya, apalagi misalnya tangki septiknya nggak dikasih lubang udara, kemudian potensi untuk akumulasi gas metan dari hasil dari proses pembusukan lumpur tinja di dalam juga kan kita nggak tahu apakah terhirup juga oleh yang kalau ngerembes terhirup sama orang yang berada di dalam rumah dan yang lain-lain. Itu juga sih Mbak yang perlu kita juga perhatikan lah. Ada tantangan-tantangan seperti itu. Terus juga kalau kemarin kita diskusi itu gini, tantangannya itu bagaimana menyadarkan warga masyarakat termasuk kita ini itu membangun tangki septik yang sesuai dengan ketentuan semenjak dari awal mendirikan bangunan. Di pemerintahan juga kan kadang ketika menerbitkan IMB jarang kan kita tanyakan punya tangki septik nggak, ini pembuangan air limbah domestiknya. Belum dilihat itu sebagai suatu persyaratan kan. Kalau seandainya itu juga tantangan tuh mengadvokasi kita di pemerintahan. Kalau seandainya boleh mendirikan bangunan tapi tangki septiknya gini, dicek juga kan tangki septiknya dari sumber airnya kayak apa, ukurannya kayak apa, dimensinya kayak apa, konstruksinya kayak apa, mudah atau enggak aksesnya untuk dirawat atau disedot tangki septiknya. Terus juga ini juga tantangan selain itu, ada beberapa daerah yang hasil riset kemarin itu kalau tidak kita keliru mengingatkan, ada beberapa daerah yang ternyata tidak bisa dibuat atau dibangun tangki septik personal ya kalau nggak salah gitu, karena kondisi lingkungannya, entah air tanah air tanahnya yang terlalu tinggi atau sebaliknya. Contoh ada satu daerah yang 42% dari luas wilayahnya, 42 atau 48% yang nggak bisa dibangun itu, tapi harus dibangun tangki septik komunal atau spalde komunal gitu. Itu juga menjadi menarik sih, menjadi tantangan tersendiri kita kalau punya peta itu untuk mencegahnya. Kalau semakin banyak tangki septik kan sambil kita nggak tahu lokasi tanah karakteristik tanahnya kan juga itu tantangan tersendiri tuh. Ternyata betul memang tangki septiknya memenuhi sesuai dengan konstruksi, tapi ketika tanah sekitarnya juga bermasalah gitu kan, akhirnya nggak tahan lama juga. Atau itu ada di daerah kawasan banjir misalnya, memang kanan kiri depan belakangnya kedap, tapi ternyata masuknya dari atas gitu kan, bisa jadi juga, terus akhirnya membebani. Itu juga menarik sih menurut saya, tantangan kita ke depan bagaimana memperbaiki itu gitu. Tapi memang support dari masyarakat itu ya yang paling dibutuhkan ya. Kalau bicara sanitasi ini kan lagi bila dikaitkan dengan sanitasi total berbasis masyarakat, itu memang kuncinya ada di masyarakat ya, masyarakat ini. Dalam hal ini PKK terus mendorong melalui kelompok-kelompok desa wisatanya untuk bisa lebih mengarahkan masing-masing rumah tangga itu untuk sadar akan sanitasi itu sendiri. Nah untuk ke depan sendiri Pak, harapan dari Pak Yeri sendiri nih, baik selaku dari Pokja 3 PKK dan juga dari sebagai ini ya di dinas LH ya. Kan karena begini, dari PKK sendiri ini sudah cukup banyak ya perannya, tadi terbukti sudah banyak menyadarkan ibu rumah tangga untuk melakukan penyedotan. Berarti demand-nya ya dari sisi artinya kita bicara supply dan demand. Dari sisi demand sudah mulai bergerak nih, sudah mulai banyak yang minta dilakukan penyedotan. Nah dari sisi supply itu yang mungkin perlu dipikirkan juga ya. Itu seperti apa itu Pak? Kalau saya sih pengennya gini, yang pertama itu kita bekerja sama dengan berbagai pihak, jadi kolaborasi kolaborasi,
Termasuk misalnya kalau untuk penyedotan tersendiri, kita misalnya bisa nggak bekerja sama dengan pihak swasta yang menyediakan jasa atau kegiatan yang sama gitu. Jadi kan kita nggak harus mengeluarkan OPEK kan. Kalau punya swasta kita tinggal kerjasama aja, pelanggannya dari kita, karena kita punya list pelanggan kan. List pelanggan layanan sedot tinja itu lewat Arseti. Saya bayangkan, oh kalau ternyata hari ini ada kelompok arisan di kelurahan A misalnya ada 3 orang, ya sudah kita tinggal berbagi karena kita juga sedang melayani di 3 tempat. Oh tempat yang sana silahkan layani oleh swasta gitu. Jadi dengan berbagi harga ya, dengan berbagi. dengan harga yang sama. Dengan harga yang sama, kemudian insentifnya adalah mereka kalau mau buang ke IPLT nggak usah bayar misalnya, tidak ada tipping fee sebagai bentuk insentif kepada, karena kan selama ini swasta juga harus membiayainya sendiri Berbicara ini gitu. juga ya, bisnisnya. Sehingga kalau armada kita banyak, yang satu dimiliki pemerintah, yang lain dimiliki swasta, kan daya jangkau, kemudian frekuensi pelayanan, kemudian juga nggak tertunda itu loh Mbak gitu. Kalau sekarang kan kayak kasus misalnya sekarang sedang masa perbaikan kan agak tertunda tuh. Kalau swasta sudah bekerja sama, tidak perlu ada delay service gitu kan, tetap terlayani. Kemudian juga kalau saya sih bayangan ke depan itu pada saat siapapun lah pada saat mengajukan izin mendirikan bangunan itu diperhatikan juga tangki septiknya, baik itu konstruksinya, dimensinya, posisinya, dan yang itu diperhatikan juga. Kemudian menjadi persyaratannya bahwa oh iya pertama kali disedot harus 3 tahun semenjak dia dibangun gitu. Kemudian juga kayaknya kita perlu punya peta di mana saja daerah-daerah yang tidak bisa dibangun IPAL personal atau tangki septik personal, tapi sehingga kita bisa mensuggest gitu ya, oh tidak di lokasi ini IPAL personalnya kita perlu tutup, kemudian diberi insentif oleh pemerintah untuk membangun IPAL komunal gitu, untuk menyelamatkan kesehatan juga kan, menyelamatkan kesehatan yang berikutnya. Sehingga sekali lagi sanitasi itu juga bukan hanya urusan pemerintah, bukan hanya urusan satu dua pihak, tapi menyeluruh. Kalau semua bergerak sih saya yakin bahwa selesai itu masalah-masalah sanitasi atau masalah-masalah apalagi kalau misalnya didukung dengan supply memenuhi tadi ya kebutuhan penyedotan tangki septik, juga ini supply untuk penyediaan air bersih atau air minum. Ya, artinya terkait ya, air minum dan sanitasi itu saling terkait sama lain. Ketika bicara tentang sanitasi berarti kita bicara air. Misalnya perluasan jaringan pelayanan air perpipaan, sekaligus kualitas sungai yang dijadikan sumber airnya, intake-nya itu juga terus diperbaiki baik kualitasnya maupun kuantitasnya, sehingga juga tidak ada penurunan kualitas pelayanan kepada publik. Berikutnya lagi adalah yang kita perlu lihat juga adalah untuk hal-hal yang sifatnya air itu tidak dikonsumsi, misalnya apakah untuk cuci segala macam, apakah untuk cuci kendaraan, itu kita bisa menggunakan daur ulang dari limpasan air limbah yang tadi gitu. Kalau setiap rumah kita oh ya air limpasannya bisa digunakan lagi, atau dengan memanen air hujan gitu, kemudian kalau kita cek kualitasnya ternyata layak minum, silahkan masak. Kalau enggak ya silahkan gunakan untuk keperluan hal yang sifatnya tidak dikonsumsi. Kemudian juga kalau saya sih berharap kita tuh semacam ada inspeksi gitu ya, atau audit sanitasi atau apa yang ngecek satu-satu. Paling nggak kita mulai dari yang besar-besar dulu lah gitu. Ini bagus nggak penyediaan air minumnya, bagus nggak penanganan air limbah domestiknya. Kalau limbah
cairkan urusan LH ya, tapi urusan bersama-sama dengan dinas yang lain itu yang sifatnya dikonsumsikan gitu, berpengaruh ke warga. Itu sih Mbak kalau menurut saya. Sementara yang menurut saya sih itu kayaknya mendesak untuk perlu dibenahi dan memang bisa dirasakan mendesak ya, karena kalau tidak segera ditangani itu akan punya. Soalnya itu ada di ranah pemerintah kan. Kalau ranah kita di PKK kan pemberdayaan keluarga masyarakatnya sudah cukup signifikan. Mereka teman warga masyarakat sudah sadar bahwa teman-teman kita harus punya tangki septik yang sesuai dengan standar, yang nggak rembes. Kalau kemudian harus dibangun 10 meter dari sumber air, itu kan sudah mulai berprogres dan berproses dan berprogresnya bagus. Nah sekarang tinggal peran pemerintahnya, jangan sampai demand dari masyarakat besar, pemerintahnya terlambat. Cukup antusias tinggal bagaimana memastikan bahwa itu akan dilayani secara baik termasuk tadi salah satunya ada peluang-peluang ya untuk kerjasama dengan pihak pemerintah. Dan tadi tepat sekali ya kalau dikatakan bahwa sanitasi ini tidak urusan satu atau dua pihak, tapi memang lintas sektor. Oleh karena itu mungkin selain dinas LH juga ada berbagai OPD yang memang terlibat secara langsung nanti dalam hal sanitasi. Karena kan bicaranya mulai dari perilaku, penyediaan sarana-prasarana sampai juga ke aturan kemudian beberapa hal lain. Terus tadi sempat disinggung ya kalau untuk pembangunan perumahan itu kan mestinya sesuai standar ya, termasuk septic tanknya harus salah satunya menjadi persyaratan. Dan kadang nih Pak dalam realitanya ini kan keterlibatan tukang ya yang artinya yang paham akan tangki septik yang memang standar itu kan kadang masih dirasa kurang. Itu ada ini tersendiri nggak Pak, program tersendiri? Bagaimana supaya nih kalau ada yang bangun rumah nih, kita kan sering tuh renov bangun di masyarakat, terus tukangnya sendiri apakah memang sudah paham nih bangun tangki septik yang sesuai standar gitu? Kalau saya nggak terlalu yakin apakah dari sekian banyak tukang yang ada di kota kita atau tukang yang dipakai oleh warga kita untuk membangun rumahnya atau membangun gedungnya itu terupdate pengetahuan dan informasinya bagaimana membangun tangki septik yang memenuhi persyaratan yang tadi begitu ya. Saya kurang yakin, tetapi pemerintah kota metro dan juga di fasilitas SNP itu kan pernah menyelenggarakan kegiatan pelatihan pembuatan tangki septik yang ber-SNI kepada beberapa tukang. Jadi metro ini sudah memiliki beberapa tukang bangunan yang memang sudah terlatih dan tahu, terupdate informasinya serta pengetahuannya untuk membangun tangki septik yang memenuhi standar, katakanlah standar SNI gitu. Contoh misalnya 2 pekan lalu sebelum Lebaran Idul Adha itu saya diminta oleh salah satu pemrakarsa lah, penanggung jawab usaha untuk melihat lokasi bangunannya begitu, karena sedang dalam proses pembangunan tangki septik gitu. Ya ke sana saya sarankan gini, yang pertama tangki septiknya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Silahkan gunakan SNI. Kalaupun ada standar lain yang dianggap lebih baik, minimal sama dengan SNI, silahkan gunakan itu, silahkan acu. Kemudian saya tanya sama tukangnya, ngerti nggak, bisa nggak? Belum tahu Pak. Nah kalau belum tahu, maka saya menyarankan kepada si pemrakarsa itu, ini loh list orang-orang yang sudah pernah dilatih oleh pemerintah kota metro yang tadi saya sampaikan, yang bareng pemerintah dengan SNV itu. Ini list orang-orang yang tahu bagaimana cara membangun tangki septik yang berstandar gitu ya, yang memenuhi standar. Ini listnya, silahkan hubungi sehingga saya tahunya
bangunan ini atau usaha ini punya tangki septik yang memenuhi standar karena dibangun oleh tangki septiknya dibangun oleh si A yang sudah terlatih gitu. Kemudian tanya lagi air limpasannya gimana? Oke, air limpasannya itu tampung jangan langsung dibuang ke drainase. Sayang airnya, tampung saja ke dalam atau diolah ke dalam sumur resapan gitu, sehingga ya nggak harus semua dibuang ke drainase atau ke selokan atau ke yang lain. Akhirnya nerima sih Mbak gitu. Artinya kalau menurut saya kalau hal-hal seperti itu kita lakukan inspeksi atau audit sanitasi ke tempat-tempat usaha yang baru dibangun, katakanlah jangan dulu rumah lah yang bangun, kemudian kita sarankan seperti itu karena kita punya list kan siapa aja tukang di Metro yang sudah dilatih gitu. Selesai. Nah kalau saya pengennya juga si orang yang sudah dilatih untuk knowledge manajemennya biar transfer ilmunya juga bagus, biar nggak tergantung sama dia, mungkin dia pada saat yang bersamaan sedang nukang juga di tempat lain, tidak bisa dia harus menularkan ilmunya kepada tukang yang lain gitu. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Kalau nggak salah ada 10 apa 15 orang tukang yang sudah dilatih. Dan ini kayaknya teman-teman dari SNV berencana untuk melatih tukang juga yang di Rejo Mulyo atau di mana gitu Mbak untuk membuat tangki septik yang berstandar. Gitu Mbak. Berbagai upaya ya. Berbagai upaya Mbak. Iya. Ya dari tukang. Pokoknya semua sektor kita bergerak ya. Dan kalau sudah begitu sih mudah-mudahan harapannya ke depan memang kita bicara percepatan ya, karena memang tadi sanitasi ini dampaknya tidak hanya pada saat ini bahkan bisa nanti beberapa generasi mendatang ya akan. Jangan sampai gini Pak, keterkejutan kita pada saat ini yang tahu bahwa ternyata sumber air tanah kita tercemar gitu, dirasakan oleh juga keterkejutan yang sama oleh anak cucu kita juga. Jangan-jangan nih dulu kan sama kayak gitu. Nah kita mulai sekarang karena ya itu sifatnya stokastik kan, nggak langsung ya samalah kalau orang yang misalnya tiba-tiba misalnya serangan jantung misalnya kan pasti ada pemacunya yang awal sedikit nggak dirasa berlangsung cukup lama berlangsung cukup lama atau banyak hal lah misalnya yang lainnya lah banyak hal itu kalau misalnya sakit-sakit yang lain juga kan dipengaruhi oleh pola makan yang beda kan. Kalau misalnya kita makan yang pedas langsung sakit perut itu langsung dampaknya. Tapi kalau yang tadi yang seperti jantung segala macam kan kadang nggak langsung terjadi saat itu. Ya terjadi saat itu ya misalnya attack-nya. Tapi kan dipengaruhi oleh pola hidup dan pola makan yang dilakukan sejak lama kan gitu. Nah, air juga seperti kayak gitu. Contoh misalnya, apakah kemarin yang kita bahas di Rejo Mulyo itu ya, apakah banyaknya kasus COVID-19 itu ada pengaruhnya dari situ kan? Karena serangan virus, kalau daya tahan tubuh kita bagus kan, oke gitu. Tapi daya tahan tubuh kita lemah, itu yang mungkin menyerang kan gitu. Nah, daya tahan tubuh kita menurun itu bisa jadi bukan karena kelelahan yang pada saat itu terjadi kita capek, tapi tumpukan dari masalah-masalah yang mungkin salah satunya berawal salah satu faktor contribution faktornya adalah itu mengkonsumsi air yang terus menerus dari kecil dan bahkan dari lahir gitu kan, daya tahan tubuhnya ternyata terkontaminasi gitu, memperparah contribution factor ya, bukan initiation factor, bukan juga faktor yang signifikan misalnya, tapi dia contribution factor yang justru memperparah penurunan daya tahan tubuhnya. Memang capeknya sih ya entah karena aktivitas yang lain, tapi karena kita mengkonsumsi itu ya memperparah itu. Nah itu yang mungkin juga saya mikirnya mungkin bisa jadi karena itu gitu. Dampak yang sangat ya. Dan
memang sudah tepat ya kalau PKK ini kemudian salah Betul, satu betul, betul. ini termasuk prioritas Iya, ya dari iya, PKK iya. untuk memacu lah Iya. supaya arisan Sedotinja ini memang Betul. bisa disebarluaskan dan Iya. juga bisa menjangkau sampai ke level-level yang betul, rumah betul. tangga. Iya, iya. Ini ada khusus target nggak Pak ke depan untuk RCT ini sendiri? Target saya sih semua kelompok dasawisma yang aktif, apalagi yang belum aktif kita aktifkan. Sedang memang teman-teman di itu kan sedang berusaha mengaktifkan, menginventarisasi dasawisma yang belum aktif diaktifkan. Semua kelompok dasawisma yang ada di kota Metro ini itu punya kelompok arisan Sedotinja itu dulu lah gitu. Kita siapkan demand-nya dulu sambil kita mencari cara supply-nya. Selain yang tadi dinas LH itu, PT itu juga mungkin kalau supply-nya kita udah jelas banyak, kita bisa bisa memberikan gambaran kepada pihak swasta, ini loh customer-nya udah jelas, sehingga mereka mau mengikuti atau menyesuaikan harganya atau tarifnya sesuai dengan yang tarif di pemerintah, dengan tanda kutip nggak perlu membayar tipping fee pada saat buang misalnya. Itu target saya sih. Target saya itu semua kelompok dasawisma di Kota Metro punya arisan Sedotinja gitu. Oke, jadi target ke depan nih semua dasawisma ya Pak ya? 100% ya. Memang ini kan perlu waktu dan perlu waktu. Kalau kita lihat perkembangannya sebenarnya sudah cukup pesat ya kalau launching juga sebenarnya dari waktu yang lalu, tapi Sudah terlihat animo, antusias masyarakat sudah mulai ini sampai bahkan mungkin bisa dibilang kewalahan ya. Iya, kita karena satu kan armada. Tinggal nanti bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa tetap melayani secara optimal. Ini menarik sekali nih Pak, perbincangan kita kayak sudah banyak benar nih Pak memberikan sharing ilmu informasi. Nah, ini seperti biasa kita ada promosi iklan UP2K. Ya. Dan ini terkait sanitasi juga Pak, karena ini hand soap. Centrum Sahi. Jadi ini produk dari UP2K juga. UP2K kita ya. Dan bisa didapatkan di Sekam. Jadi ini hand soap Metrum Sahi, dan ini sudah banyak Pak yang pesan dan menggunakan ini. Iya, ini termasuk STBM juga kan? Cuci tangan pakai sabun kan? STBM ini pilar dari STBM, pilar kedua. Jadi bagi masyarakat dan sobat PKK yang memang membutuhkan hand soap untuk baik di rumah maupun di kantor juga nih Pak. Ini ada juga kemasan yang lebih besar. Kalau ini kan kemasannya 500 ml, disediakan juga kemasan yang 1 liter lebih besar. Itu silakan pesan di Sekam. Oke, siap. Dan ini ada berbagai varian ya. Iya, ada berapa rasa? Ada berapa ini aroma? Ini nggak berasa. aromanya. Ini ada yang pink, orange, dan sebenarnya ada satu lagi ya. Cuman ini kita tampilkan dua varian. Oke. Silakan. Menarik. Silakan nanti bisa mengunjungi Sekam yang berminat dan hubungi. Iya. Harganya lebih murah. Pasti lebih murah. Produk lokal, berkualitas, tapi harga merakyat. Iya. Ya, mantap. Artinya sangat menarik nih perbincangan kita kali ini tentang sanitasi, khususnya arisan Sedotinja, dan memang tadi sudah banyak disampaikan tantangannya, harapan ke depan, dan memang kalau bicara tentang sanitasi aman dan berkelanjutan itu tentunya punya dampak yang sangat besar bagi derajat kesehatan masyarakat. Dan juga apalagi Metro ya, bicara sumber daya manusia, genetiknya Metro bagus. Betul. Jadi tinggal bagaimana upaya dari mulai sekarang kita bisa mewujudkan generasi emas Metro cepat. Iya, betul, sangat betul ya. Dan itu akan ke depan sangat kompetitif ya, artinya persaingan. Jadi memang benar-benar SDM yang harus kita jaga kualitasnya, dan ke depan generasi Kota Metro diharapkan bisa bersaing di tingkat global, tapi dengan tetap mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai keagamaan. Iya. Nah ini menarik sekali Pak, tapi karena keterbatasan waktu kita sudah acara ini, dan
Kami ucapkan terima kasih, Terima kasih, di Mbak tengah Ika. kesibukan Pak Iya. Yeri ini yang dengan beragam aktivitas Iya, dari sama-sama, Mbak Ika. mulai PKK, Iya. kemudian kantoran, tetap menyempatkan Iya, diri terima untuk kasih, Mbak Ika. berbagi di Ya, acara ya, podcast sama-sama, PKK. sama-sama. Oleh karena itu, Sobat PKK, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Yeri Nurkartiko mengenai Arisan Sidatinja, dan harapan ke depan semakin banyak Sobat PKK yang juga bisa melakukan Sidatinja ya, dan perluas cakupan sanitasi aman di Kota Metro. Demikian acara ini, tetap terus pantau podcast PKK Talk for Metro Ceria, bincang-bincang penuh manfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ika. Sama-sama Pak. Udah Mas, berapa lama? Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.